Shalom saudara sekalian. Pekerjaan menunggu adalah satu pekerjaan yang mungkin tidak kita sukai. Dan kalau bisa kita tidak usah menunggu. Karena hal itu membuat kita merasa sia-sia sekian waktu lamanya untuk menantikan sesuatu yang mungkin belum tentu atau belum pasti terjadi. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mohon anugerah-Mu supaya waktu perenungan firman-Mu menjadi waktu yang bermanfaat buat kami, membangun kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan jadi dasar renungan kita pada saat ini, yang saya ambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 21-26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21-26 yang berbunyi begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya pernah men-sharingkan satu bagian firman Tuhan dengan satu judul menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Namun mungkin dari sejak waktu sampai saya sampaikan renungan itu sampai hari ini, kondisi kita masih dalam kondisi yang menanti-nanti. Dan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal perenungan ini, menunggu atau menanti-nanti adalah salah satu pekerjaan, tugas, atau hal yang tidak kita sukai untuk kita kerjakan atau lakukan. Tetapi dikatakan pada bagian ini adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kita masih menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Bagaimana mengatasi COVID-19? Entah sampai kapan kita mesti menanti-nanti. Dan dikatakan di sini adalah baik. Tapi mungkin saudara sekalian sampai sekarang kita belum menemukan kebaikan dari menanti-nantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Tetapi hal itu berbeda dengan penulis kitab Ratapan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita membaca bagian ini saja tanpa memperhatikan 5 pasal kitab Ratapan, kita mungkin tidak punya bayangan apakah kondisi penulis sedang sukacita, sedang bahagia, atau sedang sedih, hancur hati, atau bahkan mungkin hancur iman. Kalau kita memperhatikan latar belakang kondisi penulis kitab Ratapan, kenapa dia meratap, dan kalau kita membaca seluruh 5 pasal kitab Ratapan ini, maka kita akan terbawa pada satu suasana duka, suasana hancur, suasana tidak paham mengapa semua malapetaka itu terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, Yerusalem dalam kondisi hancur, bangunan-bangunan hancur, bait Allah hancur, tembok Yerusalem hancur, bahkan banyak berkelimpangan mayat-mayat tentara Israel, berkelimpangan juga mayat-mayat ibu-ibu, anak-anak, dan lain sebagainya. Itu menimbulkan satu kedukaan yang dalam, bukan? Tetapi yang luar biasa adalah kenapa penulis sampai mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, bahkan selalu baru setiap pagi. Di dalam ayat 21 dan 22, ayat 22 dan 23. Bagaimana mungkin menanti di tengah-tengah malapetaka tetap masih bisa mengatakan besar kesetiaan-Mu Tuhan. Sementara kita yang sekarang ini menanti pandemi COVID-19 selesai saja, kita tidak bisa merasakan kasih setia Tuhan itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ada kuncinya, ada clue-nya, atau mungkin ada satu petunjuk kenapa penulis kitab Ratapan sampai bisa mengatakan begitu, yaitu pada ayat ke-21. Inilah yang kuperhatikan. Bapak Ibu, apa yang penulis kitab Ratapan perhatikan sampai dia bisa mempunyai pengharapan yang semacam itu di tengah malapetaka? Yang diperhatikan adalah bukan malapetakanya.
Dia fokus bukan pada kondisi kehancurannya, tapi dia mulai memandang dengan iman keberadaan dan karya Tuhan bagi dia pribadi maupun umat Tuhan. Keberadaan Tuhan, karya Tuhan yang penuh cinta, keberadaan Tuhan yang hadir bagi umatnya, yang merencanakan semua yang baik, nampaknya tidak konsisten dengan kondisi hancurnya Yerusalem pada waktu itu. Tidak selaras. Tetapi yang diperhatikan oleh penulis bukanlah ketidakselarasan itu atau kondisi hancurnya Yerusalem. Yang dia perhatikan adalah keberadaan dan karya Tuhan. Demikian pula dalam kondisi kita sekarang, kondisi pandemi COVID-19 ini. Apa yang kita perhatikan Bapak Ibu? Kalau yang kita perhatikan hal-hal dulu sebelum pandemi ini ada, maka kita akan selalu berangan-angan. Kapan ya kondisi seperti itu akan terulang lagi? Dan kita menunggu kondisi yang semacam itu akan kembali pada kita. Kapan? Kita tidak tahu. Atau kalau yang kita perhatikan adalah kondisi keuangan kita. Yang kita perhatikan adalah kondisi kita yang serba tidak menentu, pekerjaan kita, PHK kita, semua malapetaka dan duka cita. Itu terus yang kita perhatikan. Maka mungkin kita akan mempertanyakan Tuhan. Kita akan menjadi lemah. Mungkin kita menjadi jengkel dan marah kepada Tuhan. Tapi mari seperti penulis kitab Peratapan ini, perhatikan kasih setia Tuhan. Perhatikan keberadaan Tuhan yang dicatat di dalam seluruh firman Tuhan, yang kita alami di dalam pengalaman rohani kita. Kasih sayang Tuhan yang begitu berlimpah di dalam hati, memberikan damai, kebijaksanaan, masa lalu bagaimana Tuhan menuntun kita menyelesaikan masalah demi masalah. Mari kita perhatikan itu. Sampai kita menemukan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaan-Nya. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya lagi, jangan-jangan penulis sedang halusinasi, sedang berimajinasi, atau mungkin berkhayal bahwa Tuhan tetap baik karena kondisi tidak baik. Bapak Ibu, ada dasarnya. Kenapa penulis kitab Peratapan memperhatikan kasih setia Tuhan? Kita perhatikan pada ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Iman dia kepada Tuhan, keberadaan dan karyanya itu didasari oleh pengenalan dia kepada Tuhan. Di dalam pengalaman hidupnya, di dalam perenungan pada firman Tuhan, di dalam relasi dengan Tuhan, penulis kitab Peratapan makin mengenal siapakah Tuhan, dan itu menjadi dasar imannya. Maka pertanyaannya buat kita hari ini bukanlah soal keadaan itu membaiknya kapan, tetapi bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan hanya sebagai pengabul doa, maka kita berelasi dengan Tuhan hanya di dalam doa, dan kemudian doa-doa kita hanya kita isi dengan permohonan, tuntutan, kemarahan, protes kepada Tuhan. Tetapi kalau perhatian kita, pengenalan kita pada Tuhan yang utuh, Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang rencananya sempurna untuk kita dan semata-mata adalah kasih setia untuk kita, maka kita akan memperhatikan kebaikannya, kesempurnaan rencananya, kasih setianya yang tidak berkesudahan kepada setiap kita. Mari kita mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar. Mari kita kenal Tuhan yang benar, maka itu menjadi dasar kita untuk berharap dan beriman kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Desi adalah seorang wanita berusia 8 tahun, dan dia senang sekali tiap kali menjelang bulan Desember. Karena tiap bulan Desember dia mendapat 2 hadiah. Hadiah ulang tahunnya karena dia berulang tahun tanggal 15, dan hadiah Natal mungkin sekitar 1 minggu lebih setelah dia berulang tahun. Dan biasanya dia mendapat 2 hadiah itu sekaligus. Tapi satu kali di 1 bulan Desember dia rada galau. Karena rupanya dari sejak akhir November sampai sekitar tanggal 10 Desember papahnya sedang ada di luar negeri untuk tugas pekerjaan. Dan di dalam kegalauan itu dia berpikir, aduh kira-kira papa bulan Desember pulang nggak ya? Kalau pulang bawa kado nggak ya? Kalau bawa kado, kira-kira kadonya apa? Maka dia harap-harap cemas selama beberapa hari itu sampai di hari ulang tahunnya. Sampai tanggal 15 Desember, mamahnya pagi-pagi sudah memberikan kado buat dia.
Kemudian dia bertanya kepada mamanya, "Mah, kira-kira papa kasih kado nggak ya hari ini? Ingat nggak ya ulang tahunku? Kan dia ada di Vietnam, di luar negeri." Kemudian mamanya mengatakan, "Ya kita nggak tahu, kita tetap doakan papa saja supaya papa selamat di sana. Tapi pasti papa ingatlah ulang tahun kamu." Kemudian Desi berangkat ke sekolah. Pulang sekolah, Desi hatinya gembira karena teman-temannya di sekolah memberikan ucapan selamat ulang tahun, dan sampai di rumah ternyata mamanya sudah memberitahukan kepada Desi, "Desi, ini ada kiriman paket dari Vietnam, dari papa kamu." Wah, hati Desi bergembira sekali. Dia segera letakkan tasnya, kemudian dia segera cepat membuka kado itu. Dia sudah buka kado itu dan dia angkat kadonya. Ternyata isinya boneka harimau. Kenapa tahu harimau? Karena ada belang-belang hitam, oranye kulitnya, kemudian ada sedikit putih. Kenapa diragukan itu harimau? Karena wajahnya nggak seperti harimau, kucing pun tidak seperti kucing. Tapi dia pikir, karena belang-belangnya ini harimau. Dan boneka itu nampak bukan boneka baru, boneka yang jelek, tidak seperti biasanya papanya memberikan kado yang seperti itu. Desi memeluk boneka itu. Dia diam cukup lama, kemudian dia berjalan menuju satu lemari kaca yang isinya adalah boneka-boneka hadiah yang dia terima selama ini. Kemudian dia taruh boneka harimau yang baru dia dapat itu, dia taruh di tengah-tengah di antara boneka-boneka lain, dan tentunya membuat boneka itu tampak mencolok. Karena boneka yang lain bagus semuanya, boneka yang baru dia dapat ini tidak terlalu bagus. Desi tutup pintu kaca itu. Kemudian dia pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari kemudian, sekitar 1 minggu kemudian, Papa Desi pulang dari Vietnam. Dan seperti biasa, pada waktu papanya datang masuk ke dalam rumah, Desi keluar, dia berlari, dia memeluk papanya, dia sambut papanya, dan papanya menggendong dia. Waktu digendong, papanya sempat bertanya, "Desi, bagaimana keadaanmu?" Desi mengatakan, "Desi baik, Pak. Desi sayang papa. Papa sayang Desi kan?" Desi bilang begitu. Kemudian papanya bertanya lagi kepada Desi, "Desi betul sayang papa?" Desi jawab, "Iya Pak, Desi sayang papa." Nah, mereka masuk ke dalam rumah. Tanggal 24 Desember malam, mereka biasa makan malam bersama. Setelah itu mereka berdoa. Nah, pada waktu mereka sudah siap berdoa, papa ini tanya kepada Desi, "Desi, kamu sudah terima kado ulang tahun papa waktu papa di Vietnam?" Desi menganggukkan kepala. "Bagaimana Desi, kamu senang tidak hadiah itu?" Desi diam dan menjawab, "Ya, Desi senang, Pak." "Kenapa kamu senang? Mainannya bagus?" Desi diam cukup lama, kemudian dia memandang papanya lagi, dia menjawab, "Mainannya sih nggak terlalu bagus, Papa. Tapi Desi senang." "Kenapa kamu senang, Desi?" "Karena Desi percaya Papa sayang Desi dan Desi sayang Papa." Papanya bertanya lagi, "Betul Desi sayang Papa?" "Iya, Pak, Desi sayang Papa." Kemudian Papa itu memegang tangan Desi anaknya, kemudian dia bawa ke dekat pohon Natal, dan memang biasanya keluarga ini selalu memasang pohon Natal yang sudah dihias, dan di bagian bawahnya itu memang biasa ada kotak-kotak kosong yang dihias seperti kado. Dari antara kotak-kotak itu, Papa mengambil satu kotak yang tidak terlalu besar. Kemudian dia berikan kepada Desi, dia mengatakan, "Desi, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun dari Papa." Desi menerima dengan melihat papanya terus. Kok dikasih hadiah lagi? Kemudian papanya ambil kotak yang lain, kemudian berikan kepada Desi. "Desi, selamat Natal. Ini hadiah Natal untuk kamu." Desi terima itu. Dia melihat papanya sedikit kebingungan, Bapak Ibu. Kemudian dia bertanya, "Pak, ini hadiah ulang tahun dan hadiah Natal?" "Betul," kata Papa Desi. "Lalu kenapa Papa kasih hadiah ulang tahun waktu itu dari Vietnam seperti itu?" Papanya duduk sehingga posisi dia sejajar dengan posisi Desi. Dan dia berkata, "Oh ya, itu ada ceritanya Desi, sini duduk dekat Papa." Kemudian Papa ini mulai bercerita. Hari itu Papa ingat, ada Papa di Vietnam, Papa ingat kamu berulang tahun.
maka papa mau memberikan hadiah ulang tahun buat kamu, tapi papa nggak sempat. Jadi papa minta tolong kepada seorang teman, tolong berikan hadiah ulang tahun untuk anak saya mau kirim ke Indonesia. Nah, teman papa itu yang orang Vietnam, dia pergi memberikan kado, papa kasih uang, kemudian dia kembali. Waktu kembali dia berikan boneka itu. Papa bingung, ini boneka jelek, nggak bagus. Kok untuk hadiah ulang tahun seperti ini? Kemudian papa tanya, ini hadiah ulang tahun, kalau kamu berikan kepada anakmu yang ulang tahun seperti ini kadonya? Betul, kata teman papa. Kemudian papa tanya lagi, teman anak kamu terima hadiah ulang tahun ini dengan senang? Oh iya betul, anak saya senang terima kado itu. Papa sedih sih sebetulnya Desi melihat kado ini. Tapi papa pikir, kalau anak teman papa suka dengan kado ini, mestinya Desi juga suka. Atau kalau nggak suka, nggak tahu bagaimana reaksi Desi. Jadi papa pikir, papa kirim saja kado itu. Tapi di waktu yang lain, papa sengaja belikan kado yang sekarang papa berikan. Desi, papa sudah berikan kado itu dan papa senang. Desi percaya bahwa papa sayang kepada Desi walaupun kadonya tidak bagus. Terima kasih, Desi kenal papa dan tahu papa sayang kepada Desi. Bapak Ibu sekalian, saya berpikir kalau Desi ini menerima hadiah yang tidak terlalu baik dengan tetap menyayangi papanya karena dia percaya papanya itu sayang kepada dia. Bukankah seharusnya lebih lagi kita kepada Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik seperti pengenalan penulis kitab Ratapan. Dia percaya Tuhan itu baik walaupun yang dialami tidak baik. Dia percaya rencana Tuhan itu sempurna walaupun dia sedang mengalami malapetaka. Karena apa? Karena dia percaya pribadi Allah adalah pribadi yang baik, yang bijaksana, yang bertindak dengan tepat. Bapak Ibu, kalau kita menantikan seseorang yang pribadinya mengecewakan kita, kita boleh marah. Tetapi kalau kita menantikan pribadi Tuhan yang sempurna dengan baik, maka seharusnya itulah sukacita kita. Kita tidak tahu kenapa pribadi yang baik itu membiarkan kondisi yang seperti ini. Kita tidak tahu. Dan kita bisa mendapatkan penantian atau melakukan penantian dengan sukacita kalau kita mengenal siapa yang sedang kita nanti. Pribadi Tuhan sendiri, pribadi yang sempurna, yang sudah menyelamatkan kita, yang memiliki kita dan yang kita miliki dia adalah pribadi Bapa kita sendiri. Seharusnya disitulah sukacita kita menantikan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu sekalian, penulis tidak berhalusinasi, dia mengatakan seperti itu. Inilah yang kuperhatikan, Tuhan adalah bagianku. Tapi itu adalah iman yang sejati, yang didasari oleh pengenalan yang benar kepada Tuhan, sehingga imannya itu mampu membuat dia bertumbuh, berpengharapan di tengah situasi yang buruk. Kiranya kita memiliki pengenalan dan iman yang seperti itu. Amin. Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami, pimpinlah kami di dalam menantikan pertolongan-Mu. Kami tetap diberikan sukacita, diberikan iman karena kami kenal siapa Engkau, karena kami punya pengalaman pribadi yang indah bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.